Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan Desi Sulistiawati, saya sendiri, dan saudara Saifullah. Kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hukum Dagang. Pengertian hukum dagang. Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus. KUH Perdata merupakan lex generalis, hukum umum. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. Sejarah hukum dagang. Pembagian hukum privat sipil ke dalam hukum perdata dan hukum dagang sebenarnya bukanlah pembagian yang asasi, tetapi pembagian yang berdasarkan sejarah hukum dagang. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 KUHD yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan KUHS dapat juga dijalankan dalam penyelesaian soal yang disinggung dalam KUHD kecuali dalam penyelesaiannya. Soal-soal tersebut hanya diatur dalam KUHD. Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan Eropa 1000 atau 1500 yang terjadi di negara dan kota-kota di Eropa, dan pada zaman itu di Italia dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan. Genoa, Florence, Venetia, Marseille, Barcelona, dan negara-negara lainnya. Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Di dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang pengusaha tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri, apalagi jika perusahaannya tersebut dalam skala besar. Oleh karena itu, diperlukan bantuan orang atau pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan usaha tersebut. Pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi dua fungsi. Yang pertama, membantu di dalam perusahaan, dan yang kedua, membantu di luar perusahaan. Hubungan hukum yang terjadi di antara pembantu dan pengusahanya yang termasuk dalam perantara dalam perusahaan dapat bersifat 1. Hubungan perburuhan sesuai pasal 1601A KUH Perdata. Yang kedua, hubungan pemberian kuasa sesuai pasal 1792 KUH Perdata. Dan yang ketiga, hubungan hukum pelayanan berkala sesuai pasal 1601 KUH Perdata. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 6, mohon maaf apabila mempresentasikan makalah ini terdapat kesalahan kata maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.